Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu bentuk-bentuk hadis. Yang pertama ada struktur hadis. Struktur hadis ada 4. Yang pertama ada rawi, sanad, matan, dan mukharij. Rawi adalah orang yang meriwayatkan suatu hadis, sedangkan sanad adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran atau pegangan atau mata rantai yang menghubungkan antara rawi satu sampai dengan kepada Nabi Muhammad SAW. Matan adalah isi dari hadis tersebut. Dan yang terakhir adalah mukharij. Bentuk-bentuk hadis. Bentuk-bentuk hadis sendiri ada 6. Yang pertama hadis fi'liyah. Hadis fi'liyah adalah segala sesuatu yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang kedua ada hadis qauliyah. Hadis qauliyah adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga ada hadis takririyah. Hadis takririyah adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad. Yang keempat ada hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang lafadznya berasal dari Nabi Muhammad, sedangkan maknanya berasal dari Allah SWT. Hadis ahwali adalah segala sesuatu yang berkaitan tentang fisik Nabi Muhammad. Sedangkan yang terakhir ada hadis hamiyah. Hadis hamiyah adalah segala keinginan Nabi Muhammad yang belum tersampaikan. Sekian, terima kasih. Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan fi amri diniha ba'athallahu ta'ala yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang menghafal hadis atau mengumpulkan bagi umatku 40 hadis yang berkaitan dengan perkara agama mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan pada hari kiamat bersama dalam barisan fuqaha atau ahli fikih dan ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Khairul Nisa. Saya dari BGMIF 2032101197 akan mempresentasikan materi hadis. Dari materi yang pertama, bentuk-bentuk hadis, sampai dengan yang terakhir ilmu takhrij hadis. Bagian 2. Yang selanjutnya adalah kehujahan hadis. Kehujahan hadis pengertiannya adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan dasar hukum. Hujahan hadis dibagi menjadi 2, hujah nakliyah dan hujah akliyah. Hujah nakliyah adalah sesuatu keterangan, bukti, alasan, argumen yang diambil dari pikiran, firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan hujah akliyah adalah keterangan, bukti, alasan, atau argumen yang berasal dari pemikiran manusia secara logis dan sistematis. Eksistensi hadis sebagai sumber hukum di Islam adalah sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan memudahkan dalam memahami Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai penjelas dari Al-Quran yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir menetapkan dalam memperkuat apa yang diteruskan dalam Al-Quran. Yang kedua ada bayan tafsir, memberikan perincian pada ayat yang masih umum atau yang masih global sehingga menjadi mudah dipahami. Yang ketiga ada bayan tasyrik, penjelasan hadis yang berupa mewujudkan atau menetapkan suatu hukum dalam Al-Quran. Yang keempat ada bayan nasah, mengubah, memindahkan, dan mengganti sebab adanya ketentuan yang baru yang lebih mudah dipahami umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah sejarah perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis itu ada 3. Yang pertama pada masa periode Rasulullah, yang kedua pada masa sahabat, dan yang ketiga pada masa tabi'in. Pada masa Rasulullah dikenal dengan masa turunnya wahyu dan masa perkembangan umat Islam. Kebijakan Rasulullah dalam perkembangan hadis adalah yang pertama, beliau memerintahkan para sahabat untuk menghafal dan menyebarluaskan hadis. Rasulullah melarang para sahabat untuk menulis hadis.
Yang kedua, pada masa sahabat. Masa sahabat dikenal dengan periode pertama perkembangan hadis dan berlanjut sampai 23 tahun lamanya. Para sahabat sangat cermat dan hati-hati dalam menerima suatu periwayat hadis. Para sahabat melakukan penelitian terlebih dahulu. Yang ketiga, pada masa tabi'in. Masa tabi'in dikodifikasi hadis diprakarsai oleh Umar bin Abdul Aziz. Cara penyampaian hadis pada masa Rasulullah, yang pertama melalui majelis taklim, yang kedua melalui para sahabat, yang ketiga melalui ceramah, dan yang terakhir melalui ibadah haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah kodifikasi hadis. Pengertian kodifikasi hadis adalah menghimpun catatan-catatan hadis Nabi menjadi satu mushaf. Latar belakang kodifikasi hadis adalah khawatir ilmu hadis akan hilang. Yang kedua, untuk menyaring hadis palsu. Yang ketiga, tidak ada kekhawatiran akan bercampur dengan Al-Quran. Ketika hadis tersebut sudah dibukukan menjadi satu, maka tidak ada kekhawatiran akan bercampur dengan Al-Quran. Khawatir ulama hadis berkurang karena wafat. Yang terakhir, penjagaan terhadap sumber hukum Islam. Dengan hadis yang dijadikan satu menjadi mushaf, itu adalah penjagaan kita terhadap hadis atau sumber hukum Islam. Tokoh yang menjadi peletak dasar kodifikasi hadisnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menulis, menghimpun, dan membukukan hadis. Tahap-tahap pengkodifikasian adalah kodifikasi hadis pada awal abad ke-2 Hijriah, masa penulisan dan pembukuan hadis secara resmi. Kodifikasi hadis pada abad ke-3 Hijriah, melakukan seleksi secara ketat. Yang ketiga, kodifikasi hadis ke abad ke-4 sampai 7 Hijriah adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan hadis. Yang terakhir, kodifikasi hadis pada abad ke-7 sampai sekarang adalah masa penghimpunan, pensyarahan, dan pembahasan hadis. Tokoh-tokoh yang berperan dalam kodifikasi hadis: Ibnu Malikah, Al-Auza'i bin Amr, Hasan Al-Bakri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Fernisa dari PGMIF NIM 203210197 akan mempresentasikan tentang hadis dari segi kualitas. Hadis dari segi kualitas dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang paling benar sendiri dan hadis yang tidak terdapat ilat atau cacat sedikit pun, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit, dan memenuhi syarat hadis sahih. Hadis sahih itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis sahih li dzatihi, dan yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang sudah sahih atau sudah benar dengan zatnya sendiri. Sedangkan hadis sahih li ghairihi adalah hadis sahih karena sebab lainnya atau bisa karena disahihkan oleh periwayatnya. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang memiliki keindahan atau hadis yang tidak mencapai derajat hadis sahih. Hadis hasan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis hasan li dzatihi, dan yang kedua hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hasan dengan sendirinya atau dari zatnya sendiri itu sudah mencapai hasan li dzatihi. Sedangkan hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan karena yang lainnya. Yang terakhir adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang sedikit digunakan sebagai rujukan atau sumber hukum. Hadis dhaif itu dibagi menjadi 2. Hadis dhaif dari segi keterputusan sanad,
dan hadis dhaif karena periwayatannya tidak adil. Sedangkan dari terputusnya sanad itu antara lain adalah hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'an'an, hadis mu'dal, hadis mauquf, dan hadis maqtuf. Sedangkan dhaif dari segi periwayatannya tidak adil itu ada 3. Yang pertama hadis maudhu, yang kedua hadis matruk, dan yang ketiga adalah hadis munkar. Sekian presentasi dari saya mengenai pembagian hadis dari segi kualitasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Fernisa dari PGMIF NIM 2032101197 akan mempresentasikan tentang hadis dari segi kualitas. Hadis dari segi kualitas dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis sahih, yang kedua hadis hasan, dan yang ketiga hadis dhaif. Hadis sahih adalah hadis yang paling benar sendiri dan hadis yang tidak terdapat ilat atau cacat sedikit pun, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dhabit, dan memenuhi syarat hadis sahih. Hadis sahih itu dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis sahih li dzatihi, dan yang kedua adalah hadis sahih li ghairihi. Hadis sahih li dzatihi adalah hadis yang sudah sahih atau sudah benar dengan zatnya sendiri. Sedangkan hadis sahih li ghairihi adalah hadis sahih karena sebab lainnya atau bisa karena disahihkan oleh riwayatnya. Sedangkan hadis hasan adalah hadis yang memiliki keindahan atau hadis yang tidak mencapai derajat hadis sahih. Hadis hasan sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama hadis hasan li dzatihi, dan yang kedua hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hasan dengan sendirinya atau dari zatnya sendiri itu sudah mencapai hasan li dzatihi. Sedangkan hadis hasan li ghairihi adalah hadis hasan karena yang lainnya. Yang terakhir adalah hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah atau hadis yang sedikit digunakan sebagai rujukan atau sumber hukum. Hadis dhaif itu dibagi menjadi 2. Hadis dhaif dari segi keterputusan sanad, dan hadis dhaif karena periwayatannya tidak adil. Sedangkan dari terputusnya sanad itu antara lain adalah hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'an'an, hadis mu'dal, hadis mauquf, dan hadis maqtuf. Sedangkan dhaif dari segi periwayatannya tidak adil itu ada 3. Yang pertama hadis maudhu, yang kedua hadis matruk, dan yang ketiga adalah hadis munkar. Sekian presentasi dari saya mengenai pembagian hadis dari segi kualitasnya. Terima kasih.